Antara produk kita dengan produk-produk lain, produk kita itu kita beri merek coklat Diska yang artinya Disa Kakao. Produk kita adalah produk premium yang baik untuk kesehatan, rasanya pahit tetapi ramah lingkungan dan tidak menimbulkan penyakit karena coklat asli yang dibuat dari kakao baik untuk kesehatan. Di antaranya adalah untuk vitamin otak, bisa menambah kekuatan jantung, lalu menurunkan kolesterol, antioksidan, menurunkan tekanan darah, dan juga bisa menambah mood dan menimbulkan rasa bahagia. Perkenalkan, nama saya Johan Salbiantoro. Saya adalah pemilik Taman Kakao Coklat, sekaligus sebagai pengurus kelompok tani kakao, kelompok tani Ngudi Rezeki yang ada di Dusun Selanden, Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Di kelompok tani kami, luas lahannya ada sekitar 8 hektar, tersebar di pekarangan warga tani. Kemudian khusus untuk wisata edukasi ini, Taman Kakao Coklat luasnya ada 3.000 meter persegi dengan populasi tanaman sekitar 300 pohon. Kita para kelompok tani di Rezeki membuka wisata edukasi Taman Kakao Coklat bermula pada saat itu kita sudah mempunyai modal kebun kakao yang luas. Sejak tahun 1990 kita sudah menanam kakao. Kemudian kita hanya berproduksi saja sebagai petani. Lalu tahun 2013 kita berusaha untuk membuka tempat wisata edukasi ini. Kita buka tahun 1 Januari 2013 dan diresmikan oleh Sultan Hamengkubuwono tahun 2015. Kalau varietasnya di kelompok tani kami hanya ada satu varietas kakao, yaitu kakao Linda atau kakao Forestero, tetapi mempunyai klon yang banyak dengan warna yang berbeda, bentuk buah yang berbeda, sampai dengan pohon yang berbeda juga. Tapi mereka tetap satu varietas, yaitu kakao Linda atau Forestero. Ya, kita kebunnya adalah kebun organik, menggunakan bahan-bahan organik, pupuk organik, dan juga obat-obatan secara organik juga. Bedanya yang organik sama yang tidak organik atau yang kimia, jelas sangat beda dalam penampakannya. Kalau yang kimia itu buahnya tentu lebih lebat, kemudian hamanya tidak ada karena sudah diberantas habis sama bahan kimia tadi. Namun ada residu logam berat yang tertinggal di dalam biji kakao atau bahan untuk membuat olahan pangan. Sedangkan kalau yang organik itu pertumbuhannya memang lebih lambat, kemudian buahnya tidak selebat yang pakai bahan kimia. Hama dan penyakit memang juga tidak bisa diberantas, hanya bisa dikendalikan. Namun kita yakin bahwa yang organik itu ramah lingkungan dan baik untuk kesehatan. Dalam menanam kakao memang ada beberapa yang harus diperhatikan untuk memelihara atau untuk merawat kebun kakao. Yang pertama adalah pemupukan. Pemupukan itu harus rutin 2 kali setahun di saat awal dan akhir musim hujan. Lalu ada kegiatan lain, yaitu adalah pemangkasan yang memang rutin dilakukan setiap hari. Pemangkasan adalah tujuannya untuk mengurangi kelembaban kebun dan juga mengurangi atau menghilangkan tajuk-tajuk kakao yang tidak produktif dan menghabiskan banyak nutrisi. Kakao akan mulai berbuah pertama kali sejak umur 2 tahun. Kemudian akan mempunyai masa puncak masa produksi pada umur 7 sampai 20 tahun. Jadi selama umur 7 sampai 20 tahun, kakao akan berbuah terus panjang masa, tidak ada musim. Kemudian produksi akan mulai menurun pada umur sesudah 20 tahun kemudian. Setelah umur 25 tahun baru pohonnya mulai rusak dan kita ganti dengan pohon yang baru. Selama ada serangan hama dan penyakit, kita mengendalikan dengan bahan-bahan yang organik. Dari bahan-bahan daun-daunan dan umbi-umbian di sekitar kita yang bisa ditemukan. Lalu kita ekstrak, kita tumbuk, kita peras, lalu
konsentrat dari perasan tadi kita semprotkan ke dalam buah sama ke batangnya, sehingga bisa mengendalikan atau mengusir hama dan juga mengurangi penyakit. Hama yang paling banyak menyerang adalah hama Helopeltis anthoni atau kepik pengisap buah. Kemudian penyakitnya adalah busuk buah atau jamur Phytophthora palmivora. Hama dan penyakit akan menyerang banyak sekali pada saat puncak musim hujan. Jadi pada saat musim hujan itu karena kebunnya lembab, pohonnya rimbun, kemudian sinar matahari kurang, sehingga hama dan penyakit banyak bersarang di pohon-pohon kakao dan di buah-buah kakao. Setiap kali kita panen, selalu kita mendapatkan banyak buah di saat pas musim puncak masa panen. Jadi kakao itu tidak ada musim, setiap kali akan berbuah dan akan banyak pohon yang matang. Namun kita panennya adalah akumulasi, jadi tidak setiap hari kita petik, namun biasanya setiap 2 atau 3 minggu sekali baru kita petik. Rata-rata dalam sekali petik itu mendapatkan sekitar 80-100 kg biji kakao. Pada saat panen kita memetik buah kakao, lalu buah kakao itu kita pecahkan, kemudian biji kakao yang masih basah, masih segar kita masukkan dalam kotak-kotak fermentasi selama 5 hari dengan pembalikan tiap 2 hari sekali. Setelah itu baru bijinya kita jemur melalui sinar matahari. Nah, dalam proses penjemuran ini kita akan menunggu sampai proses pengeringan itu selesai dengan indikator sampai kadar air menjadi sekitar 7%. Setelah itu baru biji kita simpan atau kita jual atau kita olah kembali menjadi olahan coklat. Kita coklat Diska itu diolah secara tradisional karena permintaan pasar. Jadi beberapa permintaan pasar dari luar negeri memang meminta olahan yang secara tradisional karena yang tradisional itu menurut mereka mempunyai aroma yang lebih kuat dan juga lebih sehat bagi tubuh karena tidak mengandung residu gas dan juga tidak terkontaminasi oleh peralatan logam. Jadi kita mempunyai inovasi varian rasa, kemudian varian campuran ataupun juga bahan-bahan yang ditambahkan yang baik untuk kesehatan. Selama ini kita sudah memproduksi coklat-coklat yang ada gula arennya, kemudian ada rasa kopi. Kita tambahkan daun kelor juga sebagai penambah vitamin ataupun juga menambahkan antara manfaat coklat dengan manfaat daun kelor yang mengandung vitamin dan mineral.
kita yang pertama adalah biji kakao kering fermented yang sudah dikeringkan dari fermentasi tadi. Lalu yang kedua adalah ada kakao nib atau biji kakao yang sudah disangrai. Kemudian olahan coklat, ada coklat bar atau coklat batang, lalu ada powder, ada butter, juga ada minuman coklat. Untuk best seller yang paling banyak diminati adalah yang coklat pahit premium. Jadi coklat itu kita olah dari biji kakao fermented, kemudian kita tambahkan sedikit gula atau bahkan ada yang tanpa gula. Nah, itu yang paling banyak diminati oleh para pembeli dari Eropa maupun para turis-turis asing. Sedangkan kalau untuk turis-turis domestik atau warga lokal itu mereka akan memilih yang coklat yang manis dan banyak gulanya. Harga biji kakao sendiri sejak dulu harganya selalu naik, pelan-pelan naik, dan saat ini harga tertinggi sampai dengan pernah mencapai 180.000 per kilogramnya. Sedangkan saat ini kira-kira antara 140 sampai 150.000 per kilogram biji kakao kering. Ya, dengan harganya naik tidak mempengaruhi kos produksi karena itu adalah hasil dari produksi kebun kita sendiri. Jadi kita tidak perlu membeli dari tempat lain. Kemudian biaya produksi lainnya tetap berjalan seperti biasa. Seiring dengan meningkatnya permintaan, kita memang mempunyai rencana untuk meningkatkan kapasitas produksi, dan kita sudah berusaha untuk mencoba meningkatkan produksinya dengan cara menambah mesin, kemudian menambah kapasitas pengolahan tradisional, menambah karyawan ataupun tenaga kerja supaya bisa memenuhi permintaan pasar di saat pesanan mulai banyak. Dulu kita waktu masih jaya, kelompok tani menanam kakao itu produksinya melimpah sekali. Kemudian dalam 1 tahun itu bisa mencapai 30 sampai 35 ton biji kakao. Tetapi karena banyak kendala di lapangan, kemudian banyak rintangan maupun juga permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga produksi kita menjadi menurun drastis, dan saat ini hanya sekitar 1,5 sampai maksimal 3 ton dalam 1 tahun. Kendala yang kita hadapi yang pertama adalah SDM yang semakin lanjut usia, yang tidak kuat lagi sehingga kebun kakaonya tidak terawat, sedangkan putra-putri mereka tidak ada yang meneruskan karena mereka menjadi pegawai di kota. Lalu yang kedua adalah cuaca ekstrim yang di luar kendali kita. Yang ketiga adalah hama dan penyakit yang menyerang banyak sekali di saat puncak musim hujan. Lalu kendala lain adalah ketersediaan pupuk yang kurang untuk mensuplai tanaman kakao kelompok tani. Sejak saya menggeluti pertanian kakao ini, tentu banyak kendala, banyak permasalahan ataupun juga rintangan di lapangan saat kita menanam kakao. Di antaranya adalah ada hama dan penyakit tadi yang sudah saya sebutkan, lalu ada cuaca ekstrim, lalu ada naungan yang terlalu lebat. Nah, setiap tahun ataupun setiap waktu itu tentu ada perubahan-perubahan yang bisa kita rasakan. Yang pertama, karena teknologi semakin maju, jadi tentu saja dalam bertani kita lebih mudah karena banyak media-media yang bisa kita pakai untuk mengatasi beberapa permasalahan. Lalu yang kedua adalah
perubahan dalam diri saya sendiri sebagai seorang petani yang dulu kita tidak begitu memperhatikan pohon kakao atau di bidang pertanian. Sekarang karena kita setiap hari berinteraksi langsung dengan pohon kakao, saya jadi lebih bisa mengenal lebih dekat tentang pohon dan kebun kakao, dan saya bisa mencintai pekerjaan saya sebagai petani kakao. Ini produk kita adalah produk premium coklat organik yang baik untuk kesehatan. Jadi setelah kita coba untuk menjajaki pasar, kita jual ke toko-toko ataupun di oleh-oleh di sekitar sini, tidak banyak yang terima karena coklatnya menurut mereka tidak enak karena dominan pahit. Tapi karena produk kita itu adalah premium dan baik untuk kesehatan, kita lebih banyak lari ke luar negeri, diantaranya seperti di Eropa itu di Jerman, Perancis, lalu Swiss, lalu ke Asia itu ada Jepang, Korea, Timur Tengah itu ada Irak, Iran, Dubai, lalu juga ke Australia. Nah, beberapa produk yang kita pasarkan di dalam negeri, kita hanya memajang produk kita di pusat oleh-oleh di kawasan Borobudur karena di sana adalah kawasan turis. Bagi wisatawan yang ingin membeli produk kami, silahkan datang ke tempat kami di Taman Kakao Coklat. Tidak ada minimal pembelian, silahkan beli saja. Bisa banyak varian, mulai dari biji kakao goreng ada cocoa butter, ada cocoa powder, ada minuman, ada juga coklat bar. Kelompok tani kita memang menampung hasil produksi kakao dari para petani. Jadi para petani yang mempunyai produksi kakao setelah dipanen kemudian disetor ke taman kakao, ke kelompok untuk diolah menjadi biji kakao kering fermented. Nah, pembagian hasilnya adalah dengan cara kita beli secara langsung dari penjualan biji kakao basah yang mereka setor ke taman kakao. Ya, kalau menghitung omset sejak dulu waktu kita masih jaya, produksinya melimpah ruah, waktu itu harganya masih sangat rendah sekali. Nah, sekarang ini produksinya sedikit tapi harganya sangat tinggi. Yaitu kalau untuk omset kelompok, dalam satu kelompok itu rata-rata per bulannya sekitar 15–20 juta per bulan. Ya, dalam bertani kakao ini kelompok tani ada kolaborasi ataupun juga mitra dengan Dinas Pertanian, dengan Dinas Perkebunan, lalu beberapa perusahaan juga ada mitra tapi hanya sebagai sebatas pemasaran saja. Kemudian ada beberapa universitas atau akademisi yang membantu kita dalam proses pengolahan maupun juga proses pemasaran, sehingga olahan atau coklat hasil olahan dari taman kakao itu bisa mempunyai kualitas yang standar dan bisa mendunia.
Tempat kami, Taman Kakao Coklat, memang sering dipakai untuk kunjungan penelitian anak-anak mahasiswa, anak-anak sekolah, untuk outing kelas, lalu observasi, lalu kuliah lapang, praktek kerja industri, kemudian praktek kerja lapangan, magang, sampai ke kunjungan-kunjungan kedinasan, bahkan sampai kunjungan kenegaraan. Untuk reservasi bisa hubungi nomor kami 081 328 771 024 untuk media WhatsApp. Kemudian kalau untuk IG-nya Taman Kakao Coklat ataupun juga FB Taman Kakao Coklat. Ya, kita pengurus kelompok tani selalu berusaha untuk menarik anak-anak muda supaya ikut terlibat dalam usaha kakao ini, dan usaha yang sudah saya lakukan dengan cara membuka wisata edukasi ini supaya anak-anak muda tertarik, yang tiap hari hanya pegang gadget lalu bisa main game dan sebagainya, kita alihkan supaya mereka mengelola sosial media, kemudian promosi pemasaran di bidang kakao dan pengolahan coklat di Taman Kakao Coklat. Bagi Anda anak-anak muda yang masih produktif dan masih semangat, saya mengajak anak-anak muda untuk ikut terlibat dalam usaha kakao seperti ini, perkebunan kakao sampai ke wisata edukasi, karena anak-anak muda adalah kekuatan dari kelompok tani yang sudah lansia dan sudah tidak kuat lagi, bisa menggantikan dan meneruskan generasi para bapak ibu yang sudah tua dari kelompok tani. Jadi anak-anak muda silahkan ikut bergabung, bisa dengan menjadi tenaga pemasaran ataupun juga pengelola media sosial. Harapan saya untuk produksi kakao kedepannya, khususnya untuk kelompok tani saya, kelompok tani Budi Rezeki, kelompok tani Budi Rezeki semakin semangat untuk merawat pohon kakao sehingga produksi menjadi meningkat. Lalu harapan lebih luasnya, kakao di Indonesia menjadi jaya kembali seperti dulu, menjadi produksi atau produsen kakao nomor 3 di dunia.